Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita kan sudah belajar mengenai pecahan senilai, terusnya mengenai bentuk-bentuk pecahan, dan yang terakhir Ibu akan menjelaskan tentang pembulatan dan penafsiran. Nah, pertama Ibu akan menjelaskan pembulatan. Pembulatan pecahan kebilangan cacat terdekat. Yang pertama Ibu akan membahas mengenai pembulatan pecahan biasa atau pecahan campuran. Pecahan kurang dari 1/2 dibulatkan ke bawah, sedangkan pecahan lebih dari 1/2 dibulatkan ke atas, serta pecahan sama dengan 1/2 dibulatkan ke atas. Selanjutnya Ibu akan mengasih satu contoh soal. Yang pertama yaitu bulatkan pecahan 2/5 berikut kebilangan cacat terdekat. Yang pertama yang kamu harus lakukan adalah membuat garis bilangan. Setelah kamu membuat garis bilangan, kamu urutkan. Kan di sini 2/5. Di sini ada 2, selanjutnya ada 2 1/5, ada 2/5, ada 2 3/5, 2 4/5 dan 3. Kenapa sih yang ini angkanya 3? Ya, karena 2 ditambah ini 5/5. 5/5. Ingat ya nak, pembilang dan penyebutnya sama itu sama dengan 1. Berarti di sini 1. Makanya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dengan menggunakan garis bilangan dapat diketahui bahwa 2/5 itu kurang dari 1/2. Makanya dia dibulatkan ke angka 2. Nah, sekarang Ibu punya contoh soal kedua. Di soal kedua, bulatkan pecahan 6/10 berikut kebilangan cacat terdekat. Yang pertama yang kamu harus lakukan adalah membuat garis bilangan terlebih dahulu. Setelah membuat garis bilangan, kamu urutkan dari 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, dan yang terakhir itu angka 1. Kenapa 1? Karena dia 10/10. Ingat ya nak, kalau ada pembilang dan penyebutnya sama, itu sama dengan 1. Coba kita lihat angka 6. 6/10. 6/10 lebih besarkah atau lebih kecilkah dari 1/2? Dengan cara apa kita lakukan? Dengan cara kali silang di sana. Ini kalikan ke sini. 6 dikali 2 sama dengan 12. Sebelahnya lagi 10. 10 dikali 1 sama dengan 10. Coba lihat angkanya. Ada 12 sama angka 10. Yang banyak dimakan mana? Ya, angka 12. Berarti 6/10 lebih besar daripada 1/2. Karena kenapa? Yang sini 12 angkanya, yang sebelahnya angka 10. Berarti nih 6/10 dibulatkan menjadi 1. Ingat ya nak, kalau lebih dari 1/2 dibulatkan ke atas. Sedangkan kalau pecahannya kurang dari 1/2 dibulatkan ke bawah. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai membulatkan pecahan biasa atau campuran ke bilangan cacat terdekat. Sekarang Ibu akan menjelaskan membulatkan bilangan desimal ke bilangan cacat terdekat. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan nih. Pertama yang kamu harus ingat ini harus diingat.
Yang diingat, bilangan lebih dari 5, kurang dari 5 ya. Nah, pertama yang kurang dari 5 itu dibulatkan ke bawah. Sedangkan untuk bilangan yang lebih dari angka 5 dibulatkan ke atas. Serta bilangan yang sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Sekarang kita masuk pembulatan menuju satuan terdekat. Yang pertama nih contoh soalnya, bulatkan bilangan desimal ke bilangan cacat terdekat. Yang A 3,2, yang B 0,7. Penyelesaiannya A 3,2 dibulatkan menjadi angka 3. Kenapa angka 3? Ya karena di belakang koma angka 2. Angka 2 itu ya, nah benar. Angka 2 kurang dari angka 5, makanya dibulatkan ke bawah, yaitu angka 3. Yang kedua, 0,7. Kenapa kok 0,7 dibulatkan menjadi angka 1? Ya benar, karena di belakang koma itu angka 7. Karena angka 7 lebih besar dari angka 5, maka dibulatkan ke bilangan atas. Nah, pembulatan menuju puluhan. Contohnya ada 48 dan 63. 48. Kita lihat angka terakhirnya, angka 8. Ya, benar, dibulatkan 50. Kenapa 50? Karena angka 8 lebih dari angka 5 ya, Nak. Yang kedua, 63 dibulatkan menjadi 60. Kenapa 60? Ya, benar, karena angka 3 kurang dari angka 5, makanya dibulatkan ke bawah. Yang ke bawah yaitu angka 6. Terusnya, pembulatan menuju ratusan. Contohnya ada 248 dibulatkan menjadi 200. Kenapa 200? Karena angka 4 karena angka 4 kurang dari angka 5, makanya dia 200. Yang kedua ada 562. Ya, nah, angka 6 lebih dari angka 5, makanya dibulatkan menjadi 600. Kita menuju pembulatan ribuan terdekat. Ya, contohnya ada 1678. Kenapa dibulatkan kok jadi 2000 ya, Nak? Ya, karena angka si 6 ini, Nak, setelah titik seribuan ini, angka 6-nya dia angkanya lebih dari 5, makanya dia 2000. Yang kedua, 1328 dibulatkan menjadi 1000. Kenapa 1000, Nak? Ya, benar, karena angka 3 kurang dari angka 5, maka dibulatkan ke bawah, yaitu angka 1000. Sudah menjelaskan tentang pembulatan. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang penaksiran. Di situ ada apa aja? Menaksirkan hasil penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Yang kita akan bahas adalah menaksirkan hasil penjumlahan. Contohnya 3/7/6 ditambah 1/6. Contoh pertama. Yang kedua 8,32 ditambah 1,67. Penyelesaiannya seperti apa? Nih, yang A dulu ya, Nak. Yang A dulu Ibu jelasin. Di bagian yang A, 3/7/6 dibulatkan. Ini dibulatkan menjadi 4. Kenapa bisa 4? Karena 7/6 lebih besar daripada 1/2. Yang kedua, 1/6 dibulatkan menjadi 0. Kenapa 0? Karena 1/6 kurang dari 1/2. Taksirannya 4 tambah 0 sama dengan 4. Jadi 3/7/6 ditambah 1/6 kira-kira akan menjadi 4. Terus selanjutnya yang B. Bagian yang B, 8,32 dibulatkan menjadi 8. Kenapa 8? Ya benar, karena 0,32 kurang dari 0,5.
Terus ya, yang keduanya 1,67 dibulatkan menjadi angka 2. Kenapa angka 2? Ya, benar, karena 0,67 lebih besar daripada 0,5. Jadi taksiran 8 tambah 2 sama dengan 10. Jadi 8,32 ditambah 1,67 kira-kira 10. Kedua, Ibu akan membahas menafsirkan hasil pengurangan. Contohnya ada soal yang A itu 43, 6 per 10 dikurang 32, 2 per 11. Yang B-nya 54,4 dikurang 27,813. Penyelesaiannya 4,43 6 per 10 dibulatkan menjadi 44. Kenapa 6/44 nak? Karena 6 per 10 lebih besar daripada 1/2. Yang keduanya ada 32, 2 per 11 menjadi 32. Kenapa 32? Karena 2 per 11 kurang dari angka 1/2. Jadi taksirannya menjadi 44 dikurang 32 sama dengan 2. Jadi 43, 6 per 10 ditambah 32, 2 per 11 kira-kira akan menjadi 2. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu 54,4 dibulatkan menjadi 54. Kenapa 54? Ya benar nak, karena 0,4 kurang dari 0,5. Yang kedua, 27,813 menjadi 28. Kenapa 28? Ya benar, karena 0,813 lebih dari 0,5. Taksirannya 54 dikurang 28 sama dengan 28. Jadi 54,4 dikurang 27,813 kira-kira menjadi 28. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai menafsiran hasil perkalian. Contohnya ada di soal yang A itu 3 1/2 dikali 2 5 per 6, dan yang B 2,67 dikali 7,21. Cara penyelesaiannya, yang A 3 1/2 dibulatkan menjadi 4. Kenapa 4 sih Bu Isan? Ya karena 1/2 sama dengan 1/2. Karena dia sama dengan, ingat ya, kalau sama dengan itu 1/2 sama dengan 1/2, dia dibulatkan ke atas. Jadi angka 4. Terus 2 5 per 6 dibulatkan menjadi angka 2. Kenapa angka 2? Karena 5 per 6 kurang dari 1/2. Tafsirannya 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 3 1/2 dikali 2 5 per 6 kira-kira menjadi 8. Soal yang kedua, yang B-nya 2,67 dibulatkan menjadi 3. Kenapa 3? Karena 0,67 lebih besar daripada 0,5. Yang keduanya ada 7,21 dibulatkan menjadi 7. Kenapa 7? Ya benar nak, karena 0,21 lebih kecil daripada 0,5. Taksirannya 3 dikali 7 sama dengan 21. Jadi 2,67 dikali 7,21 kira-kiranya menjadi 21. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran dari Ibu nak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.